2024 juga menyatakan bahwa pendekatan CRT merupakan suatu strategi pedagogis yang menitikberatkan pada integrasi identitas budaya peserta didik ke dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hal ini diperkuat oleh Fitri dan kawan-kawan tahun 2025 menyatakan bahwa pendekatan ini dianggap mampu mewujudkan suasana belajar yang inklusif dengan menjadikan keberagaman budaya sebagai potensi yang bernilai dalam menunjang proses pendidikan. Nah, intinya dari kedua penjelasan tersebut bahwa pendekatan CRT ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan atau menghubungkan identitas budaya peserta didik dengan proses pembelajaran. Artinya di dalam pembelajaran ini dirancang dengan mengenali, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman budaya peserta didik sebagai bagian dari materi kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran matematika ini pendekatan CRT membantu peserta didik dalam memahami konsep abstrak melalui konteks budaya dan pengalaman nyata mereka. Nah, sehingga konsep tersebut terasa lebih dekat dan mudah dipahami. Nah, secara keseluruhan dari penerapan pendekatan CRT ini mendukung pembelajaran yang inklusif, kemudian adil dan berorientasi pada keberagaman serta meningkatkan kualitas dari pengalaman belajar mereka. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari pendekatan CRT. Nah, menurut Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2020 juga menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik dari pendekatan CRT. Nah, yang pertama itu ada menghargai dan mengakui hereditas budaya yang berasal dari berbagai kelompok etnis. Nah, yang kedua itu ada membangun ikatan yang relevan dan mendalam dengan setiap peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman gaya belajar dari peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Nah, yang keempat itu ada membimbing peserta didik untuk mengenal dan memahami budaya mereka sendiri sekaligus menghormati budaya orang lain. Nah, dengan hal ini akan terciptanya sikap yang saling menghargai antar peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada 5 mengintegrasikan pengetahuan multikultural, di mana berbagai sumber daya kemudian serta keterampilan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Next. Nah, selanjutnya itu ada langkah yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan penerapan pendekatan CRT menurut Grant dan kawan-kawan tahun 2009 pada jurnal menurut Nasution dan kawan-kawan tahun 2023. Yang pertama yaitu ada urgensi budaya dalam pembelajaran, di mana guru perlu memahami latar budaya siswa serta menilai sejauh mana budaya tersebut terapkan dalam kehidupan dalam proses pembelajaran. Nah, artinya guru ini harus memahami latar budaya dari setiap peserta didik, karena budaya ini dapat mempengaruhi cara berpikir peserta didik dan belajar. Nah, dengan mengenali nilai dan kebiasaan dari peserta didik, guru dapat menghubungkan materi dengan pembelajaran dengan pengalaman nyata mereka secara langsung. Nah, yang kedua itu ada pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial. Nah, yang mana guru perlu menyadari bahwa definisi pengetahuan seringkali dipengaruhi oleh perspektif kelompok lain, kelompok dominan. Artinya pengetahuan ini dibentuk melalui pengalaman sosial dan budaya, bukan hanya bersifat netral. Oleh karena itu, peserta didik perlu diberi kesempatan untuk melihat
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penjelasan CRT atau konflik diskusi. Pertama adalah developing knowledge based about cultural diversity. Yang pertama adalah memperluas pengetahuan tentang keragaman budaya. Nah, di sini maksudnya sebelum guru merancang pembelajaran, maka guru harus mengenal latar belakang budaya siswa. Nah, ada siswa yang memiliki pemahaman berbeda dan juga kebiasaan dari budayanya masing-masing. Contohnya pada siswa bagian pesisir. Nah, itu diberikan pembelajaran dengan konteks yang sesuai dengan kehidupan mereka. Misalnya pada siswa pesisir, maka diberi soal seperti berapa besar jaring yang digunakan atau ikan yang diperoleh dari jaring tersebut dan berapa besar jaringnya. Nah, yang kedua dari contoh siswa dari petani. Nah, boleh dikasih contoh kontekstual seperti berapa luas sawah, nah berapa hasil panen dari luas sawah tersebut. Yang kedua adalah elemen kedua adalah mengintegrasikan prinsip keberagaman etnis dan budaya ke dalam kurikulum. Nah, dari prinsip yang kedua ini, siswa tidak hanya diberikan angka atau rumus, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai budaya yang ada. Misalnya pada pembelajaran pola atau simetri, maka siswa diberikan soal bisa dihubungkan dengan batik yang ada di Madura. Misalnya pada coraknya, nah misal coraknya itu 5. Nah, selanjutnya jika kainnya ada berapa 120 meter, maka berapa pola corak tersebut. Tetapi dari hal tersebut siswa tidak hanya belajar angka, tetapi juga paham makna dari budaya tersebut. Yang elemen ketiga yaitu menunjukkan kepedulian dan membangun komunitas belajar, menekankan pentingnya hubungan positif antara guru dan murid. Nah, di sini peran guru dalam menyampaikan misalnya instruksi atau menyampaikan instruksi dalam pembelajaran. Guru tidak hanya menerima hasilnya saja, tapi juga prosesnya. Dan dari situ siswa akan merasa nyaman dan merasa dihargai guru, dan guru itu memberikan perhatian kepada siswa. Nah, jadi siswanya itu tidak merasa seperti dibedakan sama murid yang lain. Yang keempat, elemen keempat adalah berinteraksi dengan siswa yang berasal dari latar etnis berbeda. Nah, dari hal ini menekankan pada cara komunikasi guru kepada siswanya. Kan ada siswa yang ekspresif, ada juga yang lebih sopan, dan ada juga yang pendiam, introvert. Nah, di sini guru berpikir bagaimana caranya agar siswa ini juga kayak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan guru bisa melakukan pembagian kelompok kecil. Nah, dari situ siswa akan bisa mengutarakan pendapatnya dalam kelompok kecil itu jika tidak bisa mengutarakan dalam kelompok besar. Nah, yang selanjutnya adalah elemen kelima adalah menyesuaikan strategi pembelajaran dengan keberagaman etnis siswa. Nah, tadi kan ada yang memiliki latar budaya yang berbeda. Nah, dari sini guru menyesuaikan
pada tahap awal ini absensi itu diberikan agar siswa itu agar guru itu dapat mengetahui dan mengidentifikasi latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh siswa. Nah, barangkali melalui absensi guru dapat mengetahui pengetahuan awal siswa yang mana dipengaruhi oleh budaya mereka, sehingga kita bisa menyesuaikan strategi dan pendekatan yang sesuai kepada mereka. Selanjutnya adalah pembentukan kelompok siswa dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini pengelompokan strategi ke dalam budaya asing dengan latar belakang budaya yang beragam. Jadi keberagaman adalah kekuatan utama pada tahap ini. Karena demikian, pada satu kelompok itu dikelompokkan siswa-siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Contohnya, ada siswa yang berasal dari pesisir, ada juga siswa yang berasal dari pegunungan. Nah, mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, sehingga ketika mereka dikelompokkan pada satu kelompok yang sama, mereka dapat melakukan kolaborasi berdasarkan kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa saling diskusi dengan cara mereka dan budaya mereka dan pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya adalah pemaparan materi pembelajaran yang dihubungkan dengan budaya siswa. Nah, pada saat ini guru menyampaikan materi pembelajaran dengan mengaitkan pada budaya yang melekat pada diri peserta didik. Nah, pada saat ini guru hanya sebagai fasilitator di mana mengaitkan materi dengan pembelajaran mereka. Jadi sehingga mereka itu melakukan diskusi. Tapi kita sebagai guru itu mengontrol penuh materi yang sedang kita ajarkan apa, sehingga mereka tidak terlepas dari materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya adalah penyampaian contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Guru menggunakan cerita untuk memberi contoh tentang penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, guru itu memberikan sebuah contoh yang relevan pada sesuai dengan kebudayaan mereka. Contoh salah satu contoh itu adalah seperti misalkan ada peserta didik yang berasal dari pesisir. Kebiasaan mereka adalah sebagai nelayan menangkap ikan. Nah, ikan itu akan dijual belikan biasanya kan ke orang-orang yang jual pakai uang atau di ruang rumah makan. Nah, peserta didik yang punya latar belakang misalkan orang tuanya jual olahan ikan. Nah, ini bisa dikolaborasikan menjadi satu misalkan peserta didik yang biasanya kebiasaan menjual ikan nanti dengan harga 40.000 per kilo. Nah, bagaimana caranya siswa yang biasanya kebiasaan menjual ikan itu, bagaimana mereka bisa meraup untung dari harga ikan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan sesi tanya jawab, guru mengadakan sesi tanya jawab agar siswa dapat mengaitkan materi dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Nah, guru mengadakan sesi tanya jawab tapi sebagai perdebatan antara perbedaan budaya dan perbedaan mereka melakukan diskusi sesuai dengan budaya mereka, sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan mereka miliki dan pengalaman mereka. Tapi guru hanya sebagai perdebatan pada materi tersebut. Selanjutnya adalah diskusi permasalahan dan jawaban pertanyaan. Siswa berdiskusi untuk memecahkan permasalahan berdasarkan pertanyaan yang diberikan guru. Nah, guru memberikan pertanyaan di mana pertanyaan ini itu bersifat problem, di mana mereka peserta didik itu harus dapat memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan eksperimen kelompok. Setelah melakukan eksperimen kelompok guna memperdalam pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Nah, berdasarkan diskusi tersebut, misalkan ditemukan peserta didik dari daerah pesisir, mereka menjual ikan ke daerah perkotaan yang mana ada peserta didik yang mana dari latar belakang mereka penjual olahan makanan. Nah, mereka bisa berkolaborasi bagaimana caranya mereka bisa menjual dengan raup untung dengan harga yang mereka tentukan, sehingga ada kolaborasi antar budaya, antar pengalaman mereka. Selanjutnya yaitu kekurangan atau tantangan dalam pendekatan CSI. Yang pertama yaitu ada pemahaman guru yang belum menyeluruh mengenai CSI. Mayoritas guru ditemukan belum memahami secara komprehensif atau menyeluruh mengenai pendekatan CSI ini atau pembelajaran budaya
meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, namun dalam praktiknya masih ditemukan siswa yang masih dominan dalam kelompok tersebut. Sementara siswa lain itu menjadi kurang aktif atau ragu dalam menyampaikan pendapatnya atau kegiatan. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama yaitu memudahkan guru dalam memahami karakteristik serta didik secara personal, termasuk kemampuan dan latar belakang pengalaman mereka. Nah, dengan itu guru merancang langkah pembelajaran secara lebih tepat, seperti dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang budaya siswa itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dan strategi menjadi lebih aktif. Melalui CRT ini, peserta didik merasa dihargai karena latar belakang budaya mereka diakui dalam lingkup pembelajaran atau dalam lingkup kelas, sehingga pengakuan itu menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus mendorong keterlibatan aktif siswa dengan mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat, sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mempermudah pemahaman materi. Pendekatan CRT ini mengaitkan materi pembelajaran pada budaya serta pengalaman sehari-hari siswa, sehingga proses belajar lebih relevan dan juga mudah dipahami oleh siswa karena ada di kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, mengasah keterampilan berpikir kritis. Di mana pendekatan CRT ini mengajarkan siswa untuk melihat masalah dari berbagai sisi, bukan dari satu sisi saja, dan juga berpikir mendalam tentang informasi yang ada, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kelima, mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap keragaman identitas, sehingga kelas menjadi tempat yang aman dan terbuka, membuat siswa merasa diterima, didukung, dan punya kesempatan yang sama untuk berkembang dengan siswa yang lain. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Gimana teman-teman? Jangan lupa sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Nanti Indonesia dari tahun 2007. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan keterbatasan materi CRT itu karena adanya paket. Nah, menurut materi, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut agar anak-anak memahami materi ajar matematika yang melibatkan budaya yang ada dalam daerahnya? Nah, yang kedua, tadi disebutkan guru harus mengetahui setiap budaya yang dimiliki oleh siswa secara personal. Nah, lalu model apa yang cocok agar sekolah tetap kondusif dan guru tetap menjaga pemahaman siswa dari budaya daerahnya masing-masing? Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang gimana? Ya.
Ini